Ibu-ibu kalau membayangkan sabar itu gimana? Dikeprok meneng wae ya kan, gitu kan. Dipukul diem aja. Padahal arti asli sabar itu enggak begitu. Sabar itu digambarkan oleh kamus-kamus itu dengan kalau kita mau mencapai puncak, maka kita harus punya daya tahan tinggi. Kenapa? Karena untuk mencapai puncak itu biasanya yang ada adalah jalan yang licin, setapak, kemudian ada batu-batu yang bisa melukai kaki sampai berdarah-darah. Maka kesimpulannya sabar adalah daya tahan tinggi. Nah gitu. Jadi sabar, makanya kamu yang sabar ya gitu. Maksudnya apa maksudnya? Kalau nggak lulus ya belajar lagi gitu. Itu namanya sabar. Tapi kalau sekarang kan nggak, sabar ya, nggak diterima nggak apa-apa gitu kan. Nah itu tidak sesuai dengan arti aslinya. Maka kemudian banyak orang Islam ini yang lebih banyak ngelokronya dibandingkan usahanya. Padahal umat Islam ini disuruh sabar itu konteksnya seperti di dalam ayat Al-Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi ada usahanya itu keras sekali. Tidak hanya isbiru tapi juga wasobiru. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru. Nah, gitu. Ya. Jadi sabar ini begitu memahaminya. Jadi bahasa Inggrisnya endurance atau persistensi bahkan itu. Memahami arti katanya ini harus tepat. Maka sering saya sampaikan kalau mau mengetahui makna Al-Qur'an secara lebih tepat ya harus berasal dari bahasa aslinya. Sekarang lebih mudah. Lebih mudahnya gimana? Di samping tadi sudah ada alat bantunya, ada Quran terjemahnya. Walaupun Quran terjemah ini kalau kita kuliti satu-satu persatu itu, ya banyak itu yang salah itu. Kesalahannya banyak. Ada beberapa ahli yang mengkritik itu kira-kira ada 4.000 kata yang diterjemahkan secara tidak tepat. Maka sudah tepat kalau ini anak-anak kita nanti itu kita minta untuk belajar Al-Quran, memaknainya dengan lebih mendalam lagi. Nah kemudian yang berikutnya adalah menghafalkan. Ini selalu saya tekankan. Kenapa? Menghafalkan ini betul-betul penting karena untuk menginterkoneksikan antara satu ayat dengan ayat yang lain diperlukan hafalan. Ya, misalnya apa? Misalnya yang sering saya kutip itu kan dulu pernah saya jelaskan itu wal asr ya. Wal asr itu saya lihat juga begitu di YouTube hampir semuanya keliru. Karena mengartikan wal asr demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, rugi karena tidak memanfaatkan waktu. Padahal itu kebalik. Kalau kita buka surat Al-Kahfi ayat 103 105 justru kebalik. Orang rugi itu karena sudah memanfaatkan waktu tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah, maka disebut rugi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Poinnya ada pada ujungnya. Jadi karena tidak beriman maka kemudian amalnya yang baik-baik itu nggak dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang rugi. Jadi gambarnya gini, orang yang rugi itu orang yang sudah pergi ke pasar jualan atau tidur-tiduran di rumah, nggak ngapa-ngapain. Sudah pergi ke pasar tapi jualannya nggak laku, atau dijual dengan harga yang sama dia pulaan. Yang rugi yang mana Pak? Yang tidur-tiduran di rumah atau yang sudah pergi ke pasar? Ya sudah pergi ke pasar ya kan? Berarti dia sudah kerja, tapi nggak dapat selisih. Nah yang di rumah tidur-tiduran kok rugi gimana? Oh, nggak usaha kok rugi gimana? Kan nggak bisa disebut sebagai rugi. Yang disebut orang rugi adalah qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maka ada kata a'mala, sudah beramal dia. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Bolehkah kami terangkan tentang orang-orang yang rugi amalnya, begitu. Jadi sudah beramal, berarti sudah memanfaatkan waktu.
Nah, tapi kalau gagal dalam menginterkoneksikan ini, ya gagal. Nah, itulah yang terjadi selama ini. Banyak sekali ayat yang tidak diinterkoneksikan dengan benar, maka pemahamannya juga tidak benar. Misalnya lagi, ini untuk yang dosen-dosen matematika ini, Pak dosen matematika. Misalnya hudal lil muttaqin dengan hudal linnas, itu sering dianggap, jadi Al-Quran itu hudal lil muttaqin, hudal linnas. Padahal kan itu beda, Pak. Betul nggak, Pak? Kalau dibikin diagram Venn, karena saya dulu mahasiswa fisika, jadi sedikit-sedikit ngerti lah diagram Venn. Kalau hudal linnas ini kan di luar kan? Nah, kemudian di dalamnya ada al-muttaqin, diagram Venn-nya. Karena al-muttaqin itu adalah bagian dari anas, gitu. Jadi ada manusia semuanya, yang di luar sana itu anas, gitu, manusia. Tapi yang di dalam masjid ini adalah al-muttaqin, kan gitu, Pak. Kira-kira ya, untuk memudahkan. Tapi kemudian disamakan aja. Jadi dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu dianggap sama dengan yang ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Dikiranya hudal linnas dan hudal lil muttaqin ini sama. Enggak, beda. Wong diagram Venn-nya aja gambarnya beda, udah gitu. Nah, ini kalau tidak menginterkoneksikan. Terus kemudian baru merenungkan, loh, berarti hudal linnas sama hudal lil muttaqin ini beda ya. Kira-kira begitu. Merenungkan, kemudian baru ketemu, oh iya ini diagram Venn-nya ini begini. Nah, kemudian baru menerapkannya dengan benar. Kalau sudah benar, maka kemudian bisa mengerjakan. Jadi yang dilakukan apa? Yang ada di dalam Al-Quran ini kita kerjakan dengan tepat. Kemudian lagi setelah mengerjakan, mengajarkan, ya Pak. Kalau gini ini mengajarkan namanya ini. Mengajarkan Al-Quran, kata Rasulullah, mengajarkan Al-Quran itu adalah salah satu kriteria menjadi orang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kalau mengajarkan ini, alhamdulillah ini semuanya ini adalah pengajar nih, dosen-dosen bahkan. Itu ya, kalau dosen matematika jangan dianggap tidak mengajarkan Al-Quran juga, gitu. Tapi juga mengajarkan Al-Quran. Wong di dalam Al-Quran ada ayat wali ta'lamu adadas sinina wal hisab. Ada hisab di situ. Nah, berarti Pak dosen matematika sedang mengajarkan Al-Quran juga. Jadi memahaminya juga mesti lebih luas lagi. Nah, kemudian ini poin yang terakhir ini, karena tema kita adalah hijriyah ya, dari dakwah kultural ke dakwah struktural. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini masuk ke tema yang kita fokuskan pada pagi hari ini. Ini walaupun baru awal hijriah, bukan bulan pada saat Rasulullah hijrah, tetapi kata hijriyahnya inilah ya yang kemudian kita tarik untuk mendalami materi ini. Dakwah seperti kita ini, seperti saya lakukan ini adalah dakwah yang minimalis. Kenapa minimalis? Karena orangnya terbatas. Paling yang datang berapa? 100, 200. Kalau di Weleri itu, kalau di Weleri banyak tuh, biasanya sampai 300 tuh. Paling kan 400. Demikian juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika dakwah di Makkah. Dakwah di Makkah berapa tahun, Bu? Dakwah di Makkah 13 tahun, ya kan? 13 tahun. Bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mencari enggak pengikut Nabi Muhammad ketika di Makkah itu berapa orang? Saya cari-cari nggak ketemu. Saya cari di berbagai macam kitab, saya googling, kira-kira sampai ke dasar Google, tetap nggak ketemu. Itu. Tapi kemudian saya coba rangkai. Nanti Pak Dani biar mengoreksi saya. Saya rangkai dari berbagai macam kejadian. Pengikut Nabi Muhammad dakwah di Makkah selama 13 tahun. Berapa, Bu? Kayaknya nggak lebih dari 3.000. Nggak lebih dari 3.000 orang. Ya. Itu pun dikuyo-kuyo. Nabi Muhammad dilempari batu.
kemudian dilempar ini, ditimpukin teletong sapi, teletong kambing, dan itu yang menyebabkan Abu Jahal, nama aslinya Amr bin Hisham, dikasih julukan Abul Hakam, tapi kemudian dikasih julukan Rasulullah sebagai Abu Jahal. Jadi ceritanya karena